Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam segala perkara Dia menyertai kita. Karena itu biarlah kita mau terus mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kami tidak pernah kehilangan kekuatan di dalam Engkau, sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami boleh terus datang memuji menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang ada di benua-benua, di negara-negara mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati, menyertai. Kami bawa pujian penyembahan kami malam ini, biarlah berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan yang kami bawa kepadamu malam ini. Dalam segala perkara kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Engkau ada bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Dalam segala perkara ku tahu Kau ada, ku tahu Kau ada. Kau Tuhan selalu turut bekerja sepanjang hidupku. Katakan saudara, dalam segala perkara kami tahu Kau setia Tuhan. Ku tahu Kau setia. Tanganmu selalu menyertaiku. Kau memulihkanku, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi katakan, dalam segala perkara kami tahu Kau ada. Ku tahu Kau ada. Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku dalam segala perkara. Dalam segala perkara kami tahu Kau setia. Tahu Kau setia. Tanganmu selalu menyertaiku. Kau memulihkanku. Ku percaya
menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Katakan lebih lagi, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Oh, kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kesetiaan-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi saudara, dengan iman sungguh kepada Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan.
Kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang mampu. Engkau turut bekerja. Kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan, ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padamu Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu. Lebih lagi katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan, kami terima kekuatan, kami terima kelegaan, sebab Kau Tuhan yang memberi kemenangan. Oh, seberat apapun masalahmu saudara, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang pasti sanggup menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kita. Dia yang berjanji, Dia akan menggenapi setiap firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Mari terus berharap kepada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Lebih lagi angkat tanganmu malam ini di hadapan Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi sampai imanmu bangkit. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu Tuhan dari-Mu. Oh, kami terima
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya, kami percaya, kami tahu Tuhan, tidak ada satupun dari firman-Mu yang gagal atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, hati kami mau terus percaya kepadamu. Biar kami menetapkan hati untuk terus percaya, karena firman-Mu tidak pernah gagal. Mari datang pada Tuhan, katakan saudara, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan. Selalu ku percaya, lebih lagi hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, Allah yang sanggup. Hati kami percaya, yes, bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bahkan saat kami tidak melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tidak menggenapi janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Hati kami, bagian kami adalah percaya kepadamu dan firman-Mu Tuhan. Mari buka tanganmu sekali lagi, katakan saudara, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Bahkan dalam keadaan yang terlihat sulit, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berharap kepadamu Bapa. Kami melakukan bagian kami dan Tuhan melakukan bagian-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih berbicara pada kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, saya akan bacakan satu kesaksian yang pasti akan menguatkan iman kita. Selamat malam Ibu, saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ini sakit setiap hari batuk-batuk dan tidak sembuh-sembuh, sudah lama ya. Pada suatu hari saat malam saya itu tiba-tiba lemas ya, bahkan saya berpikir saya akan mati. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan untuk bangun. Dan akhirnya saya menceritakan sakit saya kepada orang tua saya. Saya pun tiba-tiba teringat akan sebuah kisah bahwa ada seorang yang batuk-batuk tidak sembuh-sembuh, ternyata dia kena kanker jantung. Saya sangat ketakutan saat itu, saya terintimidasi dan akhirnya saya pun menangis. Lalu saya menceritakan semua ketakutan saya dan bahkan kecemasan saya itu kepada orang tua saya. Orang tua saya berkata, ya kamu tidak boleh takut, ya tidak boleh dikuasai oleh roh ketakutan karena itu akan menurunkan imunitas tubuh. Tetapi saya tetap ketakutan, bahkan saya mulai tidak bisa tidur. Pada saat saya menonton ibadah online, Ibu khotbah itu berkata bahwa ya kita tidak boleh dikuasai oleh roh ketakutan. Dan ada satu ayat di sana yang saya imani dari Markus 4 ayat 40. Ya, di sana dikatakan yaitu, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya pun sadar bahwa saya belum mempercayai Yesus sepenuhnya. Saya akhirnya berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Keesokan harinya saya memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah pergi ke dokter, saya diperiksa paru-paru saya dan akhirnya dokter mengatakan semuanya baik, semuanya bersih. Setelah itu saya pun bisa tenang dan akhirnya saya bisa tidur dengan nyenyak, ya dan semuanya terus membaik. Terima kasih Ibu, sekian kesaksian saya, demikianlah kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Ibu Debbie. Sudah membacakan kesaksian saya, Tuhan memberkati, semoga ini menjadi berkat bagi orang lain. Amin, amin. Saudara, roh ketakutan itu kalau menguasai memang luar biasa ya. Hanya batuk-batuk, lalu iblis mengintimidasi, sudah kena kanker jantung lah, inilah itulah ya. Akhirnya mulai menyerang, gelisah, tidak tenang, ketakutan, terintimidasi, sampai akhirnya nggak bisa tidur. Ya, padahal yang kita takutkan itu belum tentu terjadi ya, tetapi yang namanya ketakutan ya begitulah. Tapi kita harus ingat firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dan di sana dikatakan bahwa sampai satu kali dia mendengarkan ya ibadah online dan di sana dikatakan jangan takut ya, jangan takut ya sebab ya Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Dan di sana dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu dia sadar bahwa selama ini dia belum sepenuhnya mempercayai Yesus. Saudara, bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan dalam hidup kita? Yaitu dengan mempercayai Tuhan. Orang yang takut berarti tidak percaya Tuhan. Tapi kalau kita percaya Tuhan, bahkan ya hidup mati kita pun ada di tangan Tuhan. Sekalipun mati itu juga keuntungan kata firman Tuhan. Karena itu ya akhirnya mulai terus membaik. Periksa ke dokter juga paru-parunya baik, semuanya baik. Yang ditakutkan tidak terjadi. Coba kalau terus takut, akhirnya makin menderita, makin terpuruk. Bahkan yang tadinya sehat bisa sakit beneran. Karena itu lawanlah semua ketakutan dengan firman Tuhan. Terima kasih kesaksiannya, Tuhan memberkati, kita percaya Tuhan memberikan kita semua yang terbaik.
Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Kemarin kita sudah sampai di Kejadian pasal 32, bagaimana Yakub takut bertemu dengan Esau. Nah, ini Yakub juga takut. Tapi ketika dia takut, dia datang pada Tuhan. Ya, dia berkata, Tuhan, kalau kita kemarin sudah baca ini ya, dikatakan di sana firman Tuhan ya, Yakub berkata kepada Tuhan, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ya, di sana dikatakan kemarin, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Ya, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jadi kita ingat kemarin Yakub membuat strategi untuk bertemu dengan Esau. Karena anak buahnya berkata Esau sudah menuju ke sini membawa 400 orang. Ya, dan Yakub ketakutan jangan-jangan Esau datang untuk membunuh dia. Lalu akhirnya dia memberi persembahan buat Esau. Ya, kambing domba dia berikan, ya bahkan lembu jantan betina dia berikan. Unta-unta dia berikan dan dia menyuruh anak buahnya untuk berjalan mendahului dia membawa persembahan itu bagi Esau. Dia berpikir siapa tahu dengan dia memberi persembahan hatinya Esau itu bisa luluh ya dan boleh mengampuni dia. Karena kita tahu bersama dulu Esau pernah bersumpah untuk membunuh Yakub. Iya, kita akan lanjutkan sekarang pasal 32 ayat yang ke-22. Masih pasal 32 ayat 22. Judul perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Ya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, kita melihat di sini Yakub bergumul dengan Allah, dikatakan di sana ya. Jadi ketika pada malam hari Yakub membawa istri, lalu kedua budaknya dan ke-11 anak-anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi ketika Yakub menyeberangkan ya mereka semua istri anak-anaknya
dan semua miliknya diseberangkan di Sungai Yabok. Ketika Daud sedang sendirian, ada seorang datang dan bergumul dengan dia. Dan Yakub melanjutkan pergulatannya tersebut sepanjang malam, hanya agar ia diberkati. Ya, jadi dia menahan laki-laki itu untuk tidak pergi, sebab dia meminta berkat. Ya, di sini dikatakan bukan berkelahi, saudara, tapi bergumul. Dia menahan orang itu, jangan pergi, ya, berkati dulu aku, baru engkau pergi. Tidak dikatakan di sana berkelahi, saudara, ya. Dan dia bertahan sepanjang malam hanya meminta supaya dia diberkati oleh orang itu. Ya, bayangkan semalam-malaman, saudara, dia bergumul, tidak membolehkan orang itu pergi. Kenapa Yakub meminta diberkati? Ya, mungkin karena memang dia tahu itu adalah Tuhan. Allah menginginkan ketekunan dari setiap kita, ya, dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam hal rohani. Kita lihat di sini saat ini adalah sebuah gambaran bahwa Yakub itu tidak ingin kehilangan berkat-berkat Tuhan. Dia tidak mengizinkan, ya, Tuhan pergi begitu saja sebelum memberkati dia. Dan di sanalah Allah bertanya kepada dia, ya, siapa namamu? Yakub. Iya, bukan karena Tuhan gak tahu siapa namanya, tetapi dia ditanya supaya itu memberi sebuah penegasan. Ya, bahwa Yakub menyebut namanya itu Yakub. Disitulah Tuhan berkata, mulai saat ini namamu bukan Yakub lagi. Ya, tetapi engkau akan dinamai, ya, Israel. Kita lihat bersama, inilah awal sejarah dari bangsa Israel. Berasal dari Yakub, anak perjanjian, Abraham, ya, lalu Ishak, lalu Yakub. Yakub menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk meneruskan janji Tuhan terhadap Abraham, bahwa anak cucunya akan mewarisi negeri dan akan menjadi bangsa yang besar. Sehingga di situ pertama kali dikatakan bahwa namamu tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel. Sehingga tempat itu dinamakan Peniel, ya, Peniel, karena Yakub bergumul dengan Allah. Bergumul berbicara tentang, ya, bertahan, saudara. Daud menahan laki-laki itu supaya dia tidak pergi, tetapi harus memberkatinya. Ya, dan Daud menamakan tempat itu Peniel sebab dia telah bergulat dengan Tuhan di situ sampai fajar menyingsing. Nama baru diberikan Tuhan kepada dia, ya, yaitu Israel. Ini adalah merupakan simbol bagaimana Tuhan akan mengubah hidup, ya, Yakub menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita melihat di sini bagaimana juga karakter Yakub, ya, yang telah diubah. Yakub sang penipu yang sangat ambisius menjadi Israel, orang yang bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan dia menang. Kita lihat di sana, ya, Tuhan berkata, mulai sekarang engkau akan disebut Israel. Ya, kenapa? Karena di sana dikatakan tadi pada ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, dan Israel itu bergumul, ya, dengan Allah dan juga manusia dan dia menang. Kita lanjut, ya, Kejadian pasal yang ke-33. Jadi inilah awal mula sejarah dari Yakub menjadi Israel, yang kemudian menjadi bangsa yang besar, ya. Karena kenapa harus diganti namanya? Sebab Yakub itu
adalah dari kata Ibrani ya, yang dulu kita sudah belajar, dikatakan sebutan untuk tumit dan penipu, itu arti kata Yakub. Ya, lalu Tuhan mengganti namanya Israel, itu juga artinya dia akan memulai sejarah baru dalam kehidupan Yakub. Ya, dari Israel yang artinya Allah bergumul. Ya, bahasa Ibraninya adalah Penuel. Kalau dalam ejaan kita Peniel, ya, jadi itu arti dari Israel, Allah bergumul. Kita melihat di sana bahwa ketika Tuhan akan memulai sebuah fase baru dalam kehidupan seseorang, maka digantilah nama itu, saudara, menjadi ya Israel. Kita lanjutkan sekarang ya. Kejadian 33, Yakub berbalik kembali dengan Esau. Berbaik kembali dengan Esau. Pasal 33 yang pertama, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat 2, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, di depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya ya dia, dipeluk lehernya dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Ayat 6, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya lalu mereka sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Ayat 11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, apa yang ditakutkan Yakub itu tidak terjadi ternyata. Waktu dia bertemu dengan Esau, ya, dia berlari, Esau berlari. Lalu memeluk Yakub dengan begitu luar biasa, menciuminya dan mereka bertangis-tangisan. Iya, namanya orang hidup dalam kepahitan dan kebencian itu mau sampai kapan saudara? Ya, capek orang hidup dalam kebencian. Mungkin waktu telah meluluhkan hati Yakub untuk melepaskan hati Esau untuk melupakan dan melepaskan pengampunan terhadap Yakub adiknya. Tidak untuk selama-lamanya lah ya. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini masih menyimpan kepahitan, dendam, kebencian, bertobat saudara. Ini Yakub aja yang tadinya jahat mau membunuh Esau, yang ingin membunuh Yakub, yang tadinya dia jahat ingin bunuh Yakub, luluh juga hatinya. Ya, waktu yang mungkin menyadarkan dia. Dan kita belajar juga hari ini dari Yakub yang sudah tadinya ketakutan untuk bertemu dengan Esau, tetapi ternyata apa yang dia takutkan tidak terjadi, ya, seperti kesaksian yang kita dengar hari ini. Ya, takut batuk, jangan-jangan ini kanker. Seringkali yang kita takutkan itu nggak terjadi saudara, tapi kita udah takut, ya, iblis mengintimidasi kita.
Apa yang Yakub takutkan tidak terjadi. Ternyata Esau berlari menyambut Yakub lalu berpelukan mereka dan Esau menciuminya. Ya, lalu Esau bertanya, apa maksudmu memberikan aku persembahan engkau kirim lewat pasukanmu? Ya, kata Esau, aku sudah punya banyak padaku. Kamu tidak perlu memberi aku apa-apa. Ya, tetapi ya akhirnya Yakub memaksa Esau untuk menerima persembahannya. Yakub pasti heran melihat perubahan Esau ya ketika mereka bertemu, saudara. Esau tidak lagi marah ya kepada Yakub karena dia sudah kehilangan hak kesulungan ya. Tetapi ternyata Esau sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Memang kehidupan ya dapat mendatangkan beberapa situasi yang tidak enak, tetapi ada waktu-waktu juga orang itu akan sadar. Ya, kita dapat merasa ditipu, kita dapat merasa dikhianati. Seperti yang dialami Esau, saudara. Namun kita juga tidak perlu terus berada dalam kepahitan. Ya, kita dapat menyingkirkan segala kepahitan dari kehidupan kita. Dan dengan secara jujur menyatakan perasaan kita kepada Allah. Mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita dan dengan puas ya. Dengan apa yang kita miliki. Esau luar biasa. Dia mengampuni Yakub dan dia merasa puas dengan apa yang dia miliki. Dia tidak tamak, kepengen mengambil hartanya Yakub. Dia bilang saya sudah punya banyak. Ya, kita belajar hari ini jangan tamak. Ya, dari Yakub kita belajar jangan menjadi orang tamak, saudara. Karena melihat harta, kekayaan, makanya banyak hubungan rusak. Karena ketamakan, orang-orang tamak, pengen dapat fasilitas, pengen dapat harta, pengen cari untung. Aduh, ya jangan melandasi hubungan-hubungan kita dengan pengen cari untung, pengen cari apapun. Tapi biar ketulusan ada di hati kita. Dari Esau hari ini kita belajar tentang ketulusannya. Dia bilang pada Yakub, kamu gak perlu membawa ini, membawa itu karena aku sudah memiliki banyak. Dan dia puas dengan apa yang ada padanya, saudara. Ya, lalu Yakub bersujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali. Ini merupakan tanda hormat yang diberikan kepada raja. Yakub mengambil tindakan ya merendahkan diri dengan berharap ya dia dapat mengusir semua pikiran-pikiran dari Esau untuk balas dendam kepadanya. Memang merendahkan diri itu lebih bagus ya, kita nggak usah sombong tunggu orang yang lebih dulu. Ya biar kita datang. Ya Yakub menunjukkan kerendahan hatinya. Dia bersujud di depan kakaknya Esau. Dan 7 kali dia menunduk memberi penghormatan. Itu adalah setara dengan penghormatan yang bisa diberikan kepada raja. Ya, dan Esau menyapa Yakub adiknya dengan pelukan dan ciuman. Bayangkan saudara betapa sulitnya hal itu tentu bagi seorang yang betul-betul pernah merencanakan untuk membunuh. Kita belajar hari ini saudara, kalau Yakub dan Esau aja bisa berdamai kakak adik. Ya biarlah kita juga hari-hari ini mulai hidup dalam kerukunan senantiasa. Ya jangan kalah dengan kepahitan. Ya waktu yang sudah berlalu pasti juga akan menyembuhkan. Mengapa Yakub mengirim berbagai pemberian lebih dahulu berjalan di depan untuk disampaikan kepada Esau? Pada zaman Alkitab dulu pemberian itu disampaikan karena beberapa alasan. Yang pertama bisa sebagai suap, ya pemberian masih tetap diberikan untuk memenangkan seseorang atau untuk mendapatkan dukungan. Pada mulanya Esau mungkin menolak pemberian dari Yakub karena dia tidak menginginkan atau memerlukan suap. Dia telah memaafkan Yakub dari hatinya dan dia juga telah memiliki banyak kekayaannya sendiri. Ya, tetapi persembahan juga itu bisa dipakai untuk ya dia mengungkapkan satu rasa kasih sayang. Ya, jadi saat itu kita juga bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa kasih kepada seseorang.
Bisa juga merupakan cara kebiasaan untuk memberi salam ya kepada seorang yang belum pernah bertemu, atau pemberian seperti itu sering dihubungkan dengan pekerjaan seseorang. Ini memperjelas bahwa Esau juga adalah seorang peternak domba, kambing, dan sapi. Kita melihat di sini saudara, mengapa ya akhirnya Esau memaafkan Yakub. Saya percaya ya hati yang keras itu semua dapat diubahkan. Apalagi kita yang sekarang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu melembutkan hati kita saudara. Lalu dikatakan ya, ketika ditanya oleh Esau ya, apa yang engkau bawa itu? Yakub berkata, terimalah pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab engkau telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu Yakub membujuk-bujuk Esau sehingga dia menerima. Kata Esau, baiklah kita berangkat, berjalan terus, aku akan menyertai engkau. 13, tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang ini akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku akan dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, ya ku tinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiringku. Lalu Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Ayat 16, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah. Dan untuk ternaknya dibuatnyalah gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah anak-anak dari anak-anak Hemor pada bapak Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Kita melihat di sini saudara ya, akhirnya Yakub bertemu dengan Esau dan mereka mulai berdamai, lalu dia sampai ke tanah Kanaan dan hubungannya dengan Esau dipulihkan. Kita percaya ya tidak ada hubungan yang terlalu berat yang tidak dapat dipulihkan. Asal dengan hati yang tulus kita mau mengampuni, maka Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni. Mari kita merenungkan firman ini malam hari ini saudara. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami banyak belajar dari firman Tuhan malam ini. Ada begitu banyak nilai yang dapat kami ambil tentang ketakutan yang tidak terjadi, yang Yakub sudah takuti. Dari Esau kami belajar tentang ketulusannya mengampuni dan mengasihi saudaranya. Biarlah kami juga belajar Tuhan untuk terus mengasihi, mengampuni. Kami juga belajar untuk tidak terikat dengan roh ketakutan yang belum tentu terjadi. Kami berdoa, biar anugerah Tuhan hari ini tercurah atas hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bawa keluarga demi keluarga kami hari-hari ini untuk terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suami-suami, istri, anak-anak boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Kau bawa suami-suami menjadi imam yang benar. Kami berdoa Tuhan tidak ada pertengkaran, perkelahian di antara kami saudara bersaudara dalam keluarga. Biarlah damai sejahtera Kristus boleh terus turun. Berikan kami hati yang tulus untuk mengasihi dan mengampuni.
Kau juga terus memberkati keluarga besar kami Tuhan, mereka yang sedang terbaring sakit. Kau jamah dan lawat Tuhan. Kami perkatakan, kami tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Anugerah Tuhan mengalir tercurah atas hidup kami. Tuhan, terima kasih, bahkan secara jiwa Engkau sembuhkan kami, sehingga tidak ada kepahitan, kekecewaan, amarah dalam hati kami, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan segala keadaan kami boleh terus mengucap syukur. Tuhan juga terus memberkati Bapa. Untuk keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, lawatan-Mu terjadi dan tercurah. Tuhan berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan hidup yang berat, yang adalah dalam masalah hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan sanggup memulihkan, dan kami berdoa biarlah anugerah-Mu Tuhan tercurah. Biar terjadi pemulihan, yang menjual aset Tuhan turut bekerja. Biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan, sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga memberkati siap mereka Bapa yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, yang terikat dengan kekecewaan, yang terikat dengan dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, yang terikat dengan narkoba, obat penenang, obat tidur, yang terikat dengan segala macam hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan lepaskan, terikat dengan game online, terikat dengan handphone, terikat dengan apapun. Kami berdoa ada kelepasan yang dari Tuhan. Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak Tuhan. Bukakan kandungan yang tertutup. Biar keturunan ilahi boleh Tuhan percayakan kepada setiap kami yang merindukan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi, anugerah-Mu tercurah Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa setiap mereka Tuhan boleh mengalami penghiburan yang dari Tuhan di atas bangsa kami ini di tengah masa-masa yang sulit. Biarlah Indonesia boleh takut akan Engkau. Kami berdoa segala roh-roh pemberontakan, roh-roh demonstrasi, roh-roh kekerasan yang coba Tuhan untuk mengganggu pemerintahan di atas bangsa kami. Kami halaukan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberi bangsa kami ini Tuhan damai sejahtera-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau yang membela bangsa ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati tanah bangsa ini, diberkati sungai, udara, laut, diberkati pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangannya. Tuhan memberkati penduduknya dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, seluruh negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan, Engkau jamah dan lawat. Tuhan juga memberkati untuk khususnya kami berdoa Rusia dan Ukraina Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah agar bangsa-bangsa ini, negara ini boleh saling berdamai dan kembali dipulihkan. Terima kasih Bapa buat seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Iya, selamat malam saudara dan Immanuel.